Roket adalah salah satu pencapaian teknologi manusia yang paling luar biasa. Dengan tenaga dorong yang sangat besar, roket memungkinkan kita untuk menjelajahi luar angkasa dan mencapai tujuan-tujuan yang sebelumnya hanya bisa dibayangkan. Bagaimana struktur roket bekerja? Secara umum, komponen utama roket terdiri dari beberapa bagian yaitu nose cone atau hidung roket, muatan atau payload, igniter atau penyala mula, propelan motor roket, liner nozzle, dan sirip. Sistem pendukung hidup hanya terdapat pada roket berawak untuk menjaga kelangsungan hidup astronot. Komponen-komponen ini memiliki peran penting untuk memastikan roket bisa mencapai tujuan misi. Yuk kita bahas satu persatu. Nose cone atau hidung roket adalah bagian terdepan roket yang aerodinamis untuk mengurangi hambatan udara dan melindungi muatan dari tekanan serta panas saat peluncuran. Pada roket pembawa satelit, sering dilengkapi mekanisme pemisah untuk melepaskan muatan di ketinggian tertentu. Muatan atau payload adalah bagian yang berfungsi sebagai tujuan utama dari peluncuran roket tersebut. Sebagai contoh, dalam peluncuran satelit, satelit itu sendiri adalah muatan. Instrumen ilmiah untuk misi eksplorasi ruang angkasa seperti rover yang dikirimkan untuk eksplorasi Mars adalah payloadnya. Muatan lainnya adalah hulu ledak pada roket militer. Dan wahana antariksa berawak seperti kapsul awak pada misi luar angkasa manusia. Tangki bahan bakar umumnya terdapat pada roket cair dan hibrida, dirancang untuk menahan tekanan dan suhu ekstrim selama peluncuran, dan berfungsi untuk menyimpan bahan bakar dan oksidator yang diperlukan untuk pembakaran. Kawan Brin pernah dengar tentang roket cair dan hibrida? Nah, berdasarkan jenis bahan bakarnya, roket kimia dibagi menjadi 3 jenis: roket padat, cair, dan hibrida. Roket cair menggunakan bahan bakar cair seperti hidrogen cair dan oksidator seperti oksigen cair. Roket padat menggunakan bahan bakar padat yang sudah dicampur dengan oksidator. Roket jenis ini umumnya tidak memerlukan tangki bahan bakar. Bahan bakar tersimpan langsung di ruang bakar. Roket hibrida menggabungkan jenis keduanya. Salah satu komponen, baik bahan bakar atau oksidator berbentuk padat, sementara yang lain bisa cair atau gas. Semua roket ini punya mesin roket atau motor roket yang membakar bahan bakar dan oksidator untuk menghasilkan dorongan. Istilah mesin roket biasanya untuk roket cair, sementara motor roket untuk roket padat dan hibrida. Kemudian igniter atau penyala mula yang berfungsi menyalakan bahan bakar dan oksidator untuk memulai reaksi pembakaran. Jenis igniter dapat berupa piroteknik, pirogen, atau bahkan laser. Igniter harus dapat menghasilkan panas yang cukup untuk memicu pembakaran dalam waktu singkat. Nozzle berfungsi untuk menghasilkan dorongan maksimal dengan mempercepat aliran gas buang, serta mengubah energi termal dari gas buang menjadi energi kinetik. Biasanya nozzle memiliki kontur berbentuk cone atau parabolik yang dapat mempercepat gas buang hingga kecepatan supersonik. Sirip roket berfungsi memberikan stabilitas aerodinamis selama peluncuran dan membantu menjaga roket tetap pada lintasannya. Biasanya sirip berbentuk segitiga atau trapezoidal yang dirancang untuk memberikan stabilitas maksimal dengan hambatan minimal. Salah satu komponen penting dalam roket adalah sistem telemetri dan kendali. Telemetri berfungsi mengumpulkan dan mengirimkan data dari roket ke stasiun bumi untuk pemantauan dan analisis. Sementara itu, navigasi bertugas menentukan posisi serta kecepatan roket dengan sistem seperti GPS atau navigasi inersia. Agar roket tetap berada di jalurnya, sistem kendali akan mengoreksi lintasan dengan menggerakkan sirip atau mengatur daya dorong mesin. Ada juga sistem pemisahan yang berfungsi untuk memisahkan tahapan roket pada roket bertingkat atau melepaskan muatan setelah mencapai orbit. Sementara itu, pada roket berawak, terdapat sistem pendukung hidup yang bertugas menyediakan oksigen, mengatur suhu, serta mengelola limbah. Sistem ini memastikan kondisi yang aman dan nyaman bagi awak roket selama menjalankan misi di luar angkasa. Badan Riset dan Inovasi Nasional berperan dalam pengembangan roket di Indonesia. Melalui Pusat Riset Teknologi Roket BRIN melakukan berbagai penelitian, mulai dari propulsi roket padat, propelan dan piroteknik, insulator termal, hingga propulsi maju. Selain itu, riset juga mencakup struktur roket dan material, sistem telemetri, serta dinamika roket dan kontrol. Semua riset ini bertujuan menciptakan teknologi roket yang lebih efisien, aman, dan andal untuk mendukung program pengembangan nasional. Ayo eksplorasi ilmu roket dan jadilah bagian dari masa depan teknologi Indonesia.